Selamat malam Pak Ketua. Selamat malam juga Mas Santo dan salam selamat malam juga netizen dimanapun Anda berada. Menyambung ini Pak Ketua, banyaknya pertanyaan dilontarkan netizen terhadap video yang lalu soal konflik Palestina dan Israel, Ketua. Pertanyaan ini soal perdagangan dapat menciptakan semangat persahabatan, persaudaraan, serta perdamaian dalam hubungan antar negara. Ya, jadi begini maksudnya itu. Kalau ada hubungan dagang kan bagaimana kita ketahui sebagaimana yang disampaikan melalui ajaran agama ya, yang tapi saya tidak terlalu mendalam, bahwa ada 10 sumber rezeki, itu 9 ada di perdagangan. Nah, itu artinya apa? Perdagangan ini luar biasa menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia. Nah, kemudian yang berikutnya, dalam perdagangan itu kan saling menguntungkan dua belah pihak. Kalau tidak saling menguntungkan, berarti perdagangan itu tidak bisa berlanjut, hanya mungkin sesaat atau temporer aja. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya, mengapa itu bisa menciptakan persahabatan? Ya, kita lihat aja lah orang berdagang itu. Nah, perdagangan itu tidak mengenal suku, perdagangan itu tidak mengenal agama, dan tidak mengenal ras dan golongan. Nah, yang penting semakin banyak relasi, semakin banyak konsumen, maka omset perdagangannya akan makin meningkat. Jadi kalau suatu bangsa itu ingin negaranya makmur, tentu akan mencari konsumen-konsumen yang memerlukan barang kita, dan sebaliknya juga begitu. Jadi dengan adanya hubungan itu, lama-kelamaan menimbulkan pergaulan. Nah, pergaulan itu kan memunculkan persahabatan. Persahabatan itu yang ada lagi persaudaraan, dan tidak secara langsung otomatis menciptakan perdamaian. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mau damai itu ya mesti hubungan dagang ini yang kita utamakan. Saya ambil contoh juga. Itu kalau kita baca sejarah masuknya ajaran Islam maupun ajaran Kristen, baik Katolik maupun Nasrani, kan ini kan belakangan masuk. Sebelumnya itu sudah bangsa Indonesia sudah beragama Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Tapi kok kenapa bisa masuk dengan persahabatan, dengan persaudaraan, damai-damai ya masuk? Kenapa? Dia melalui perdagangan yang dikenal dengan yang menyebarkan agama Islam itu melalui perdagangan dari Gujarat misalnya, ya kan? Nah, ini luar biasa ya. Luar biasanya apa? Kok bisanya yang Indonesia sebelumnya itu 90% ya beragama Hindu, kok bisa beralih ke agama Islam? Karena disitulah mereka bisa melihat bahwa agama yang baru yang dibawa oleh para pedagang ini lebih bagus dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, mungkin ajarannya yang serba damai, serba bersahabat, penuh dengan rasa persaudaraan. Tidak sama dengan yang sekarang nih. Kalau model sekarang ini berdakwah dari dulu tuh mungkin tidak ada yang mau terima tuh. Sedikit-sedikit kekerasan, sedikit-sedikit mau potong leher orang. Tidak mungkin lah ya. Jadi kalau kita belajar sejarah masuknya bukan hanya Islam, Kristen juga begitu. Kristen itu bagaimana ya mengajar orang dengan baik, mengangkat seperti yang kalau saya tahu itu di Hulu ya, bagaimana mengangkat harkat dan martabat orang Hulu itu menjadi bangsa yang yang beradab, ya, yang menghargai kemanusiaan, sehingga ajaran itu bisa diterima.
dan itu menciptakan perdamaian. Ini begitu maksudnya itu. Kemudian ini apa kelebihan dan kekurangan meredam peperangan dengan terciptanya hubungan perdagangan antar negara menurut Ketua? Nah, begini, kalau hubungan dagang ini terjadi, misalnya kan, katakanlah kita dengan Australia misalnya, hubungan dagang kita ini sudah terjalin hubungan. Jadi misalnya barang-barang dari Indonesia dijual di Australia, sebaliknya produk-produk Australia juga diterima di Indonesia. Sekarang kalau ada yang mau berperang, berpikir dua kali. Kalau terjadi, ini kan berarti hubungan dagang ini tidak bisa jalan. Nah, kalau tidak bisa jalan berarti income kita tidak akan ada. Nah, apalagi kalau ada orang kita yang di sana. Nah, kalau kita katakanlah seperti misalnya orang main bom sekarang nih. Kalau bom kan sebagian dari orang kita akan kena, ya mereka itu akan teriak, jangan, jangan. Nah, sebaliknya Australia juga begitu. Jadi dengan adanya perdagangan itu meredam peperangan secara efektif itu. Nah, itulah yang menciptakan perdamaian. Nah, coba aja lihat negara-negara yang seperti Sekutu, ya Sekutu itu kenapa tidak berperang satu sama lain? Karena mereka saling memerlukan, saling berdagang antara mereka itu. Jadi tidak mungkin lah mereka mau merusak hubungan itu, karena hubungan yang akan dirusak akan berimbas pada kesejahteraan mereka, akan berimbas pada penghasilan mereka. Tidak mungkin lah, makanya semakin hari semakin kuat mereka itu. Begitu. Apakah hubungan dagang itu efektif dan efisien dalam mencegah peperangan dan menciptakan perdamaian antar negara? Ya jelas lah ya, jelas itu begini. Karena hubungan dagang ini kan serba terbuka ya. Artinya keikhlasan orang, suka sama suka ya kan. Artinya kalau kamu untung, saya untung, sama-sama untung, baru itu bisa dagang. Tapi kalau kita aja untung, dia rugi, itu kalau dia sudah tahu dia tidak mau lagi, atau sebaliknya gitu juga. Jadi dunia perdagangan itu saling menguntungkan satu sama lain. Nah, makanya kalau dilihat dari perdagangan itu kenapa orang Cina ya, maaf ini kita sebut ini, karena ada prinsipnya orang Cina itu, saya pernah baca dari tulisan, lalu filosofinya apa? Ni cuan, wo cuan. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kamu untung, saya untung, kita sama-sama untung. Nah, bukan berarti dia tidak bilang saya untung, tidak begitu. Kamu untung dulu ya, untung, saya untung, dia sama-sama untung. Nah, masalah besar keuntungan itu kan tergantung dari kesepakatan itu. Nah, kalau yang lain itu ya ada juga lah, seperti Amerika itu dia katakan win-win solution, artinya sama-sama juga. Atau di negara mana aja ya, kalau yang dalam hubungan dagang ini selalu menginginkan kedua belah pihak itu saling terangkat satu sama lain. Nah, kalau saling mengangkat, saling menguntungkan, kenapa harus kita perang? Nah, kalau perang ini kan sudah orang kehabisan akal. Perang itu sudah pusing kepalanya, lalu menggunakan kekerasan. Nah, ini kan tidak boleh terjadi ya hal-hal ini, apalagi antar negara. Saya kira begitu. Yang terakhir, Ketua, apakah dalam bisnis atau perdagangan Indonesia bisa memilih-milih negara dalam berbisnis di kancah internasional? Gimana, Ketua? Ya jelas lah itu, karena bisnis kan terbuka dan saling sukarela yang terjadi, tidak memaksa ya. Artinya perdagangan ini atau bisnis ini kan saling menguntungkan satu sama lain. Nah, kalau kita lihat negara itu ya tidak menguntungkan kita, untuk apa ya kan? Dan yang kedua juga tentu mereka juga berpikir seperti itu ya kan. Nah, oleh karena itu hubungan bisnis, hubungan dagang internasional itu selalu itu yang jadi barometernya atau jadi ukurannya.
Ya, dia mendapat manfaat, dapat keuntungan dari kita. Sebaliknya kita juga seperti itu. Apa manfaat kita bisnis atau dagang dengan mereka, apa keuntungan yang kita peroleh, ini kan bisa dihitung. Jadi di dunia ini itu yang terjadi. Nah kemudian saya lihat itu mungkin dipengaruhi oleh tokoh-tokoh masyarakat kita. Nah baik yang dari tokoh agama maupun dari tokoh-tokoh masyarakat, membuat pemerintah kita menjadi ragu-ragu ya dalam menciptakan atau menjalin hubungan kerja yang seharusnya kita mencari partner atau hubungan bisnis atau perdagangan dengan negara-negara yang kuat. Nah di dunia ini kan sudah kita tahu hanya beberapa negara aja yang kuat, misalnya kita lihat seperti Amerika, kita lihat seperti Cina, seperti Rusia atau Eropa. Nah, kadang-kadang kita itu ya mungkin saya tidak tahu persis ya. Selalu kita misalnya dengan Amerika dikritik, oh ini tidak bagus, ini kapitalis, ini begini ya. Lalu dengan Cina juga ini komunis, ini tidak boleh. Dengan Rusia misalnya ateis misalnya, ada mereka itu negara kuat itu dan negara yang perlu kita mendapat apa namanya itu ya kan itu kan paham mereka aja ya. Kita tetap berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu harus melekat di dada kita ini, sehingga dengan siapapun atau dengan negara manapun kita berhubungan bisnis atau dagang, tetap kita Indonesia. Nah ini yang kita perlu tanamkan kepada semua pembisnis kita. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.